Ingat waktu luang dan ingat sehat. Ingat matimu kapanpun terjadi. Maka kita bersyukur pada Allah begitu banyak nikmat diberikan pada kita. Ingat sekali lagi sering kita bicarakan di sini, orang yang bersyukur hanya orang beriman. Orang tidak beriman tidak mungkin bersyukur. Orang munafik, fasik, kafir tidak mungkin bersyukur. Jangankan bersyukur percaya Allah saja tidak. Maka mana mau bersyukur? Maka orang subuh lihat orang beriman itu, lihat di subuhnya saja. Inilah orang beriman. Inilah orang hidup kata Allah. Manggil azan itu. Kita bersyukur begitu banyak. Maka dalam surat Ar-Rahman kita sering mendengar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai manusia? Berapa kali diulang? Masih ingat? Berapa kali diulang? Jumlah hari terbanyak dalam sebulan? 31 kali. Bukan 32, tapi 36. Allah mengatakan 31 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali diulang. Artinya Allah nanya setiap hari nikmat mana yang kau dustakan, ayo. Besok lagi tanya nikmat mana yang kau dustakan. Di luar diri manusia murah semurah-murahnya, sering diulang di sini. Luar diri harta semua kita cari mati-matian itu paling murah di luar diri manusia. Dalam diri manusia itu mahal, sehat. Itu paling mahal. Maka ketika kita sakit kita jual semua tuh harta luar diri kita itu. Mobil semuanya. Semuanya. Tapi diri kita mahal. Makanya kita jualkan. Maka yang paling tinggi itu sehat. Ingat baik-baik. Yang paling rendah di luar mati-matian kita cari harta. Semua kita lombankan. Belum punya harta waktu kita jualkan semuanya. Namun ketika punya waktu, punya uang, kita mulai jaga nih. Kesehatan kita kurang. Kita keluarkan lagi. Jangan sampai. Namun sempurna nikmat itu adalah iman. Makanya ingat sehat walafiat. Sehat bisa melihat, bisa mendengar itu sehat. Belum tentu afiat. Afiat itu jika dekatkan kepada Allah. Salat bisa melihat, sehat. Naikkan untuk baca Quran. Bisa berjalan sehat. Naikkan tingkatnya untuk ke masjid, bertalim. Terus diingatkan. Maka kita mengatakan semoga sehat walafiat. Afiat itu paling sempurna. Dikaitkan. Yang kedua, salawat dan salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Warisan yang paling kuat. Tarokum amro ini. Aku wariskan dua, pegang baik-baik Nabi langsung. Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada lagi yang lain. Warisan dan Sunnah Nabi. Nabi mengatakan, aku wariskan kalau pegang dua-duanya, lantadilu biar. Tidak mungkin tersesat sampai kapan. Pegang baik kitab Allah dan Sunnahnya. Pegang. Pegang saja. Baca, kaji, amalkan. Udah, itu aja udah. Nabi mengatakan. Makanya kata Allah, sering diulang di sini, saya ulang berkali-kali, katakan Muhammad, mereka cinta kepadaku, ikuti dirimu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika mereka betul cinta padaku, ikuti dirimu. Ikuti Nabi kita. Itu yang ada jalan lagi. Maka bahasan kita hari ini adalah masih azan. Ingat, tetap kata kuncinya saya harus habiskan hari ini. Hidup kita sangat singkat antara azan dan sholat. Berkali-kali itu ulangan. Hidup diazankan, mati disolatkan. Artinya komat. Saya lihat komat di situ 10 menit tadi. Berarti 10 menit kita hidup itu. Itu. Makanya dibahas harus selesai hari ini. Azan, ingat azan dan sholat. Ulangi lagi azan. Udhunun, akar kata yang sama. Ingat di sini udhunun, telinga, azanun. Suara yang tidak pernah berhenti, yang ini afirmasinya. Indra manusia yang tidak pernah tertutup, telinga manusia. Dua-duanya klop. Satu tidak pernah berhenti, yang dua selalu terbuka. Jadi tidak ada alasan kita tidak sholat. Inilah sebenarnya. Azan kita hidup di sini, tunggu mati, makanya mati di sini disolatkan. Situ aja. Lama nggak waktu untuk azan dan qomat itu? Allahu Akbar, tunggu kita semuanya. Ketika hidup manusia begitu kan? Allahu Akbar, hidup. Mati diapakan? Sholat, selesai itu saja. Yang kita bahas ini nggak bisa lari, Pak, kemanapun larinya kita. Mau kemana lari? Cari di antaranya. Maka hidup kita siklusnya di antara sholat itulah hidupmu. Dari subuh ke zuhur kejauhan, dibuat siklusnya ada duha di sini biar seimbang. Dari zuhur ke asar ke maghrib, isya ke subuh jauh, dibuat tahajud biar seimbang.
Nanti kita bahas di sholatnya. Mau kemana lagi? Zuhur tunggu waktu, karena Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, enggak ada tadikan lagi. Lalu kita sering mengatakan, bukankah kerja juga ibadah? Kerja seperti apa yang ibadah itu? Ada yang mengatakan bandingkan saja. Kalau mati besok masih mau kerja cari itu ibadah atau sholat? Gitu aja bandingannya. Pasti sholat semua kita. Di antara subuh dan zuhur ini kosong, buatlah kata Allah, ridho Allah. Cari suatu berkah hidup itu, Pak. Makanya kebutuhan kita yang luar diri. Silakan kata Allah. Kebutuhan nanti kita bicara di puasa. Seks, perut, jantung, itu aja. Yang berapa banyak sih kita makan? Bukan kita ini kan, tetap kita syukurin. Maka saya katakan tadi, yang paling mahal itu sehat, Pak. Bapak kumpulkan harta, saya mohon maaf banyak sekarang. Lihat mobil kita, berapa gunanya sih mobil itu. Rumah, lebar rumah Bapak. Yang digunakan untuk tidur berapa meter. Semuanya, tapi memang harus ada. Tapi semua keberkahan pada akhirnya. Makanya antara subuh dan zuhur ini jauh. Silakan cari kehidupan. Zuhur ke asar jauh, pulang semuanya. Makanya di sini sumpah Allah. Kalian berangkat jam berapa? Jam 7, jam 8. Wadduha wal laili idza saja mawad. Aku bersumpah demi duha. Aku tidak benci dan tinggal meninggalkanmu. Kamu yang meninggalkanku. Di akhir pulang jam berapa? Kerjaan. Pulang kerja jam berapa? Jam 5 waktu asar bukan? Allah sumpah wal asri, aku bersumpah demi asar. Innal insana fi, semua kalian merugi kata Allah. Kunci lagi di sini. Nih hidup kita itu aja. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Waktu duha kata Allah kalian berangkat semua. Semua berangkat. Jam kerja orang tuh jam 8 jam 9 lagi berangkat duhanya. Di kuncinya. Allah mengatakan walau peristiwanya. Ma wadda'aka rabbuka ma. Aku tidak benci kamu meninggalkanku. Saya pikir ada yang ingat Allah enggak waktu duha itu? Jarang atau tidak? Waktu berangkat itu. Hampir semua jarang. Mintalah kata Allah padaku. Walau mengatakan minta rezeki. Sayang, minta ketakwaan waktu itu Pak. Kalau minta uang dikasih uang gak dapat apa-apa kita. Tapi ketika sore jam 4 jam 5 kita pulang waktu asar bukan. Allah bersumpah wala asri. Aku demi masa demi waktu. Perasaan kalian hari ini. Sesungguh manusia bicara waktu rugi semua. Innal insafi usrin. Illa ladzina amanu. Wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua merugi kata Allah. Kecuali orang beriman. Gak cukup beriman kata Allah. Wa amilus solihat. Mana amal soleh? Tidak cukup amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Suruh manusia buat baik. Tidak cukup berbuat baik. Sabar. Wa tawassaw bis sabr. Klop semua 4 kata itu. Maka kata Allah, sungguh merugi kalau kita tidak isi dengan Allahu Akbar di sini. Membesarkan Allah. Maka siklusnya tidak pernah berhenti adzan itu. Kita masuk sekarang. Harus selesaikan. Allahu Akbar. Dimanapun yang pertama pasti mengatakan Allah. Dimanapun. Tanyakan mereka kata Allah. Siapa Tuhan langit dan bumi? Pasti semua menjawab Allah. Tidak. Karena udah berperjanjian kita Pak. Dimanapun. Mereka nggak punya Tuhan sama juga. Tanya yang Nasrani siapa Tuhan tetap Allah. Tapi mereka buat 3. Tanya Yahudi siapa Tuhan? Yahweh. Yahu artinya. Semuanya pasti mengatakan semuanya. Kitab mana pun pasti mengatakan Allah. Lain satu makhluk sama waktu la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya siapa Tuhan langit dan bumi pasti mengatakan Allah. Sekelas kita udah buka kemarin, sekelas Fir'aun pun ketika meninggalkan, aku percaya Tuhan Musa, Tuhan Fir'aun. Tidak ada kata Allah. Maka kata Allah, aku Allah. Buka surah 20, siapa yang baca Quran? Ayat 14, kita masuk ke sini. Yang ini kata pertamanya. Yuk, ada yang bisa Ustaz Nakif? Mana Ustaz Nakif tadi ada? Silakan. Ambil Qurannya, sama-sama kita ini kan. Ayat 14 ya. Iya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah, la ilaha anna. Aku ini Allah, kata Allah sendiri mengatakan. Allah mengidentifikasikan dirinya, dia Allah. La ilaha illallah. Fa'budni, sembahku. Waqimus sholat dan zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Allah katakan, aku Allah. Caranya silakan cara yang lain. Tapi kata Allah, aku punya cara. Sholat itulah
Mau pakai cara apa silakan, mau torikot mau apa. Tapi aku kasih kata Allah, caranya sholat. Cara mengingatku. Udah, mau tambahan tarekat silakan saja. Tapi Allah punya cara tersendiri, yaitu sholat itulah untuk mengingatnya. Gak ada lagi cara lain. Kalau Nabi mengajarkan mungkin sufi silakan dipakainya. Tapi Allah udah katakan caranya sholat itu mengingatku. Karena panggilan itu maka panggilan sholat untuk orang hidup. Orang hidup itulah sebenarnya. Maka azan ini panggilan untuk orang hidup. Azan ini panggil, ingat, azan ini panggil untuk hidup. Mereka tidak melakukan azan, mereka mati hakikatnya. Mereka tidak melakukan azan, mati. Maka udah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika manggilmu dalam kehidupan. Di sini, udah begitu berjelas. Maka di sini panggilan azan itu panggil untuk orang hidup. Maka orang tidak hidup tidak mungkin mendengarkan kata-kata ini. Orang yang tidak mendengar tidak mungkin bisa mendengar kalau mati itu. Maka kata Allah yang hidup itu yang sholat. Makanya kalau tidak sholat, diapakan? Disolatkan. Bapak kalau mati tidak sholatkan dosa semua nggak satu kampung kita? Jujur ini. Kalau Bapak nggak sholat karena orang mati, dosa nggak kita semua? Harus ada mewakilkan, fardu kifayah. Kalau enggak, coba aja Bapak, satu kampung nggak ada sholatkan. Dosa kita Pak. Satu kampung karena murka Allah semuanya. Minimal 1-2 orang ada sholatkan. Udah selesai. Ini nggak main-main sholatin. Dosa. Nggak usah takut kita meninggal itu. Nggak usah perlukan. Kalau kita dikuburkan dosa yang coba aja Pak, nggak usah ribut kita udah. Nggak kayak agama lain begini kan, enggak. Mati pasti ada kewajiban orang mukmin, orang muslim gitu. Coba aja mati kita nggak disolatkan, nggak diurus. Dosa satu kampung semuanya. Kitanya. Maka kata Allah, yang hidup tuh yang punya telinga. Jika mereka tidak mendengar, tidak mungkin mereka mati kata Allah. Mereka mati. Maka kata Allah, Muhammad kamu tidak bisa mendengar orang mati. Orang mati dia akan mati. Muka surah 27 biar saya gambarkan lagi ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak akan bisa memberi orang mati. Mati itu ingat Pak, orang mati dipegang telinganya, dia mati. Mati itu berfungsi pertama tetap saya bahas ininya. Kalau orang tidak mendengar, mati hakikatnya. Bagaimana kata Allah, saat kamu tidur dan mati, aku pegang dua-duanya. Surah 3942 itu. Saat mati, aku tahan. Aku tidak balikin lagi. Saat kamu tidur, aku balikan lagi napasnya. Dua-duanya. Maka cek kalau ajak ngobrol kawan kita. Kalau dia tidur, tidak bisa dengar pasti. Kalau dia sadar nggak mungkin, aktif telinga manusia. Dan tidak mungkin manusia tidak dengar sebenarnya. Karena fungsi terus pendengaran itu. Oke Ustaz, silakan. 27 ayat berapa tadi? 80. 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Terus. Dan engkau tidak dapat menjadikan seseorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Lalu mereka berserah diri. Innaka la tusmi'ul mauta. Innaka la sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan. Apabila mereka telah berpaling ke belakang. Berbelakang kafir. Udah nggak mau Pak. Orang mati tidak bisa dengar. Makanya ketika orang mendengar itu mau. Makanya yang hidup kalau mau jujur, inilah yang sholat, inilah orang hidup ini. Yang panggilan Allah, yang hidup telinganya. Mereka tidur sama kata udah bebas semuanya udah. Maka patokan sering ulama mengatakan lihat subuhnya. Kalau mereka subuh masih bangun insya Allah. Maka kata Allah penuhi seruan tadi. Buka surat 8 ayat 24 Ustaz, ulangi lagi biar saya masuk ke sini. Penuhi panggilan Allah dan Rasul jika manggilmu. Pertanyaan kapan Allah dan Rasul manggil kita? Saat adzan itulah sebenarnya. Saat adzan itu kan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang beriman yang yakin kepada Allah, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Penuhilah Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu dan ketahui disuruhkan kehidupan. Ya ladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi penuh dan Rasulnya. Kapan Allah manggilnya? Ingat syahadatain Allah dan Rasulnya di sini.
Allah dan Rasul manggil Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai alas sholat. Kata hayun udah berapa kali kita ulangi, hayun itu bisa berarti amari atau bisa berarti hidup. Bisa itu berbeda. Mari menuju sholat, mari menuju kemenangan. Hai ala sholat, atau hidup di atas kemenangan, hidup sholat pasti hidup kemenangan. Duanya. Jadi kita nggak bahas ini, hai ala pala. Nanti gitu. Ini dua ini. Ingat baik-baik ketika kita mengatakan syahadat itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tujuan kita Allah bedanya. Sedangkan strategi cara kita sampai itu Rasul. Maka caranya sholat inilah cara Rasul. Nanti kita bahas siklus. Bapak kalau sholat luar biasa. Itu memang hidup. Sholat itu 4 gerakannya. Berdiri, orang itu berdiri, gerak. Kemudian ruku, duduk, sujud, 4 saja. Orang hidup itu aja gerakannya. Jika dia tidak gerak, maka mati. Maka itu filosofinya. Kenapa nanti kita bahas di sholat dan selanjutnya. Mengapa sholat mayat itu nggak ada gerakannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gerakan memang untuk orang mati. Dan 4 siklus kita putar berapa putaran itu. Sama. Kalau Bapak lihat yang pernah haji umroh, yang bisa memberhentikan tawaf cuma 1 sholat itu. Allahu Akbar masih gerak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha terus. Masih gerak tuh, masih tawaf itu. Allahu Akbar qomat. Allahu Akbar, la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha. Break, berhenti semua itu. Udah enggak bisa gerak lagi. Yang pernah umroh haji, semua yang berhentikan coba 1. Baru Allahu Akbar, enggak ada yang gerak udah, diam semua. Ketika assalamualaikum, putar lagi. Udah siklus alam seperti itu. Ini enggak main-main doa salat ini. Dahsyat luar biasa kita ini. Maka mereka yang gerak tidak mungkin kalah sebenarnya. Bapak coba lihat. Orang yang sholat, coba lihat strateginya. Kalau strategi hebat, pemain bola manapun dua keterapkan ini pasti menang. Kapan gerak, kapan ini, semuanya. Enggak beda sama yoga, beda sama ini. Yoga tuh diam, Pak. Sholat itu gerakan dan kataan saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Beda dia, gerakan dan perbuatan, sejalan. Jadi kita bahas di sholat insya Allah. Nah 2 ininya, syahadat. Ruwat ininya. Makanya 4 cara lihatnya. Ro'a. Ro'a itu lihat sekilas. Nah itu mengatakan, aku tidak menyaksikan Allah. Enggak. Bahasa Arabnya beda. Nazoro. Basyoro. Syahada. 4 cara lihat dalam Quran itu. Bukan ini kalau Rasul lompat ke sini. Bapak tidak mungkin. Harus bertahap. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihat sekilas apa adanya. Lihat, kita lihat orang sholat selesai. Afala yanzuruna ila al-ghosiyah. Afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat. Wa ila samai. Bukan surat al-ghosiyah Ustaz. Ini Al-Ma'un. Nanti ada ini kan. Nazoro beda lagi. Syahada beda lagi. Bapak itu udah lihat Allah di situ. Al-ghosiyah. Allah nanyakan, tidak kau lihat langit bagaimana? Ar-ra'aital ladzi itu, ro'a itu lihat sekilas Pak. Lihat sekilas. Lihat sekilas. Umumnya manusia itu. Terus Al-Ghosiyahnya. Al-Ghosiyah ayat berapa? Yang 17, ayat 17. Afala yanzuruna ila al-ibil. Kata Nazoro. Nazoro itu beda. Ro'a lihat, Nazoro lihat, Basoro lihat, Syahada lihat. Nasikan. Dua-duanya. Oke. Maka tidaklah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan. Oke, bahasa Arabnya boleh? Afala yang zuruna illal ibili kaifa khuliqat. Lihat unta bagaimana menciptakan. Mulai teliti. Terus? Maka tidaklah mereka memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan. Terus? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan. Teliti kata Allah. Lihat. Nazoro pakai bahasanya. Lihat bagaimana diciptakan langit. Terus wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Teliti kata Allah secara fungsinya. Lihat. Terus lanjut. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana
dan bumi bagaimana dihamparkan. Dihamparkan. Kata Allah, lihat bentuknya. Dalam ajaran kita, kalau kita ngambil contoh, ada organisasi macam-macam kita. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, nggak tahu. Itu masih bentuk. Dia belum ke fungsi. Kita akan ribut kalau nggak lihat. Contoh, kalau saya bilang antum, beda nggak cara lihat di sini ke sana? Ininya beda cara ini lihat. Ini bentuk yang nazoro ini. Kalau kita lihat bentuk ngaco semua, kita pasti ribut. Lihat angkat handphone, fungsinya langsung. Handphone untuk bicara, ada yang problem? Bawa handphone untuk bicara? Kalau kita lihat bentuk spidol, warnanya kita ribut. Kalau untuk menulis ada ribut? Menulis ini mulai basoro. Lihat ke fungsi. Ajarannya tidak akan berbeda Muhammadiyah, tapi fungsinya untuk apa gitu. Kalau ini masih bentuk, ini sekilas, ini bentuk, yang ini fungsi. Maka udah lihat ke dalam dirinya. Pengguna bahasa sama sebenarnya. Coba lihat, kan saling memungkinkan. Yang satu organisasi misalnya menjalankan, pada satu tujuannya. Ribut kita di situ. Maka bertingkat. Ro'a itu lihat sekilas, nazoro itu lihat bentuknya, basoro lihat ke fungsi, masuk ke dalam diri mulai masuknya. Keadaan syahadat ini udah praktek, udah menyatu dia dengan Allahnya. Arab ininya, menjelaskannya. Surat 51 Ustaz, ayat 21, lihat baca Qur'annya. Pakai basoro. Syahadat itu jatuh Pak. Syahadat itu. Untuk menyaksikan ini, saya menjelaskan ini dulu. Biar jelas ini. Asyhadu an la, aku udah mengatakan bahwa semua lihat peristiwanya udah Allah, semuanya udah takwa orang beriman saja yang ini kan. Orang kafir tidak mungkin sampai ke sini, enggak. Udah ke sini pun udah hebat. Rata-rata enggak. Cuma mereka lihat di sini hebatnya. Lihat alam semesta udah hebat, mereka jago semua dijelaskan. Tapi ke sini mulai berikan orang di sini orang betul iman. Maka asyhadu an la, orang beriman harus saksikan di sini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata basoro, bukan azara. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Mulai masuk ke dalam dirinya. Kalau yang lain tadi lihat sekilas, mulai masuk ke fungsi, ini masuk ke diri. Karena syahadat itu udah nyatu. Udah nyatu, kita tuh menyaksikan Allah itu semua, asyhadu an la itu semua Muhammad. Semua peristiwanya Allah semuanya. Enggak ada yang percuma. Malah kata batilah, semua Allah. Peristiwa apapun pasti Allah. Semua kebaikan, semuanya Allah udah masuk nyatu di sini. Maka kata Allah, ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku menjadikan Allah saksinya, maka cara Rasul saya sebenarnya. Bagaimana caranya? Cuma satu, sholat, inilah cara Nabi. Cara Nabi dilakukan, sholat aja. Kalau nggak percaya Pak, bangun sholat. Bapak mengatakan seperti apa? Colong hidup mau seperti apa, hidup bahagia. Dirikan ini aja. Ini aja satu aja udah Bapak. Kalau nggak percaya satu aja. Bapak sudah hidup mulai dari sini semuanya. Cara Rasul udah menang. Falah itu beda-beda ya Pak. Menang tuh banyak dalam Al-Quran ya. Saya pakai yang ini aja Bapak. Satu ini aja. Pasti hidup mau seperti apa. Nggak usah pakai rumus. Pasti ini udah semuanya. Satu. Falahun. Fauzun. Kemudian di sini fathun. Kemudian di sini nasrun. Nasrul. Zofarun. Kemudian golabatun. Falah, fauzun, fatahun, nasrun, zofarun, golabun. Ada 6 minimal menang. Maka menang kata Allah, orang pasti menang di sini. Menang tuh ada falah, ada fauzun azim, fathun, nasrun min idza da'a nasrullah, masuk, zafarun, golub saya gelibun. Maksudnya 4. Makanya dipakai di sini falah. Falah itu luar biasa. Dia zahir dan batin semuanya. Hai ala sholah, pasti menang manusia itu. Coba saja Pak. Kalau nggak percaya, lakukan saja. Sholat al waktu, coba saja. Lihat, Nabi udah buktikan semuanya. Orang hebat, Utsman, Umar, semuanya perangkat itu. Semuanya. Mereka adalah orang-orang hebat karena sholat. Semuanya. Coba saja, awal waktu seminggu saja. Seminggu, mulai lakukan. Lihat perubahan luar biasa. Karena mencegah keji dan munkar, udah sama kita. Keji dan munkar, sholatnya. Maka ketika sholat macam-macam nanti ada 6.
Sholat itu. Ada sholat siulan, tepuk tangan, bahkan celaka dalam sholat. Lalai. Fawailul lil musallin. Perbaiki aja ini, kalau percaya. Rumus hidup semuanya. Mau menitur mana lagi kita contoh. Nabi Muhammad, ini patokannya. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Malam bangun. Orang terbaik Nabi, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang hebat, semuanya. Bahkan Al-Fatih juga sama Pak. Enggak pernah tinggalkan sholat subuh. Coba. Ini aja rumus. Makanya manusia terkadang ketika di sini lupa Allah, menang. Orang-orang walaupun ini udah mengatakan mereka yang lupa Allah udah menang. Rata-rata ini. Ketika kita keluar cari sesuatu dekat, ya Allah tolong aku beri kebaikan. Namun ketika dapat kebaikan, dapat kemenangan, manusia lupa kepada Allah. Umumnya. Wa min sayyi'atis fawali, kata Allah, kemanapun kamu keluar, tolong palingkan wajahmu ke Baitullah. Palingkan wajah ke Baitullah. Tapi ketika ke Baitullah dapat sesuatu, lupa diri kitanya. Saya tanya, ketika ada ujian atau apa gimana? Yang belajar orang ujian PNS, doa mau tiap malam. Yang dapat kerja, doa tiap malam. Namun ketika dapat kemenangan, terkadang lupa manusia itu. Umumnya. Makanya kata Allah, sholatlah. Pasti menang, kita nggak bisa. Pasti. Surah 23, Ustaz. Falah ya. Kita pakai falah di sini Pak ya. Oke, saya pakai 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. 2, 3. Qad 3. aflahal. Ayat satunya. Qad aflahal mu'min. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kata Allah, beruntung orang beriman. Kenapa mereka beruntung? Alladzina hum fiha sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatim khashi'un. Terus. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Falah ya. Terus lanjut. Walladzina hum anil lahwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya ya berguna kata-katanya. Berguna. Terus. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Terus. Walladzina hum lifurujihim hafidhun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kehormatannya. Terus. Illa kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Terus. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Terus. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Terus lanjut. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Amanah dan janji. Beruntung nih. Terus. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidhun. Jaga sholatnya. Terus. Serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Inilah yang beruntung. Terus lanjut. Ulaika humul warithun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi terus? Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Beruntung kata Allah. Qad aflahal mu'minu, orang beruntung. Alladzina fi sholatim khashi'un. Mengejar guna, berzakat, menjaga kehormatannya, amanat janji dan jaga sholatnya. Itu aja yang beruntung, ini kata Allah. Itu jelas. Ini beruntung nih, yang ulaikumul warithun alladzina yurisul firdaus. Mereka yang mewariskan surga itu mereka ini nih, orang kerjanya nih. Yang ini mewariskan surga. Ulangi lagi dari awal. Ini beruntung kata Allah. Falah pakainya falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung. Qad aflah. Terus kenapa mereka? Lanjut. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Terus. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Pasti itu akibat sholat. Terus lanjut. Dan orang yang menunaikan zakat. Terus. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Terus. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Terus.
Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itu ialah orang-orang yang melampaui batas. Lanjut. Waladzi. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, Terus. serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Mereka. Ini qad aflah pakai falah. Katanya sama, falah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa mereka lakukan itu? Maka Pak, tidak bisa tidak. Untuk menjadi falah ini harus berangkat dari sini. Nggak bisa, nggak. Harus sholat. Kalau nggak sholat nggak mungkin beruntung kitanya. Seapapun, makanya kata Nabi, yang pertama kali dihisap mati habis sudah. Maka saya contohkan di awal, kita sakit saja Pak, nggak kuat. Dari mana Pak? Allah katakan, maka bentuk syukur tertinggi itu, inna a'toina kal kausar fasholli, sholatlah. Kata Allah, bentuk syukur, nggak ada lagi yang lain. Nah kebiasaan buruk manusia lupa, ketika falah ini berjaya, pasti jaya kita pasti. Mau siapapun pasti jaya. Orang-orang yang lupa jaya berjaya itu firhakos. Buka surat 2 tuh. 149. Pasti kita lupa, hampir lupa semua. Ada namanya firhakos. Firhakos. Fir'aun. Ini lupa diri. Haman. Ilmuwan. Korun. Hartawan. Samiri. Orang baik. Yang kita cari 4 ini aja hidup itu. Cari kekuasaan gak kita? Lambangnya ada, Fir'aun. Cari pintaran nggak? Ilmu, Haman. Taman Babylon itu nggak pakai tiang, goyang di atas. Haman itu. Korun, harta korun itu apa? Harta karun itu. Sampai nggak bisa hitung. Samiri, satu ditenggelamkan, ngapung hidupnya. Haman disambar petir. Korun dipendam di bumi. Yang dihidupkan cuma satu, Samiri, orang baik, yang pamrih, yang pokoknya kebaikan selalu diinikan, ini simbolnya. Tiga-tiganya dibunuh, tapi hidupnya cuma satu, Samiri. Samiri orang dekat Fir'aun, yang balikan semuanya. Nah inilah orang-orangnya. Nah rata-rata nanti ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 orang cita Rasul, orang hebat semuanya. Yang sholat nggak pernah berhenti. Ini dia. Sama. Ini Musa, ini Nabi. Fir'aun, Umar lawannya. Tegas. Haman, Ali, Babulel. Korun, Utsman. Samiri, Abu Bakar, bijak, cerdas. Ini teman. Psikologi harus bicara ini aja udah cukup selesai. Yang kita bicara orang gila semua teorinya. Sigmund Freud apa? Ini aja manusia tiba-tiba. Tipe manusia kan 4 ini aja, nggak ada lagi yang lain. Bapak cari ilmu dapat kerjaan selesai. Tapi kepada Utsman, lihat kurang apa kayak Utsman itu. Nggak pernah berhenti Pak. Di Arab Saudi masih ada jenjang. Korun pun sama, tapi kependam harta karun itu. Harta yang dipendam, harta karun itu harta karun yang dipendam. Maka harta karun katanya kan ya. Ilmuwan Ali lebih hebat lagi, Haman lawannya. Umar lawannya Fir'aun. Abu Bakar bijak luar biasa, sama seperti Samiri. Tipe-tipe manusianya. Maka manusia ketika kata Allah, kemanapun keluar tolong palingkan wajahmu ke Baitullah. Oke, silakan. Al-Baqarah 149. Wa min haitsu kharajta. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta. Kemanapun kamu keluar, mulai cari sesuatu. Jangan lepas ke Baitullah. Baitullah lambang kita. Sholat itu sebenarnya. Saya tanya, kalau sholat kemana? Kemana arahnya? Baitullah. Kemanapun kau keluar, kata Allah, jangan tetap Baitullah ya. Kemana kita cari proses mencarinya.
Wa min haytsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lihat ke sana. Terus sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. okay. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 149 wa min kharajta. Kemana kamu keluar, ingat palingkan wajahmu ke Baitullah. 150-nya. Dan dari manapun engkau keluar, Oke. maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Terus Dan di mana saja kamu berada, di wa ma'asma kunta. Lihat pertama. Yang pertama kata Allah, kemana pun keluar masih mencari. Palingkan. Wahai suma kunta, dimanapun kamu berada, udah punya posisi. Kedua. Lihat ayat keduanya. Pertama, kemanapun kamu keluar, palingkan ya saat proses mencari. Wahai suma kunta, dimanapun kamu berada, berarti udah punya posisi. Tetap palingkan ke wadamu. Coba, umumnya manusia, ketika cari hadap Allah, namun ketika punya posisi lupa Allah. Begitu umumnya. Semua hampir. Hampir ketika punya posisi lupa Allah semuanya. Ulangi lagi Ustaz. dan dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Terus Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. ingat kata Allah, proses mencari tetap ke Baitullah. Jangan pernah lepaskan sholat. Tetap, dimanapun, coba saya tanya Pak, ketika kita butuh sesuatu lagi, cari sesuatu, minta kepada Allah enggak semua kita? Bangun malam enggak? Semua lewat sholat, semuanya tolong ya Allah. Namun ketika punya sesuatu, rata-rata lupa bukan? Bapak mengatakan, ya Allah beri aku mobil, aku mau ke masjid, beri aku motor. Setelah punya motor, rata-rata kita enggak menentukan. Semua yang aku nikmat, tapi dapat nikmat tidak. Makanya ketika keluar kata Allah, palingkan wajahmu. Dimanapun kamu berada berarti udah punya posisi. Tetap palingkan ke sana. Rata-rata kita ketika mencari, namun ketika dapat, lupa. Disitulah setidak-tidaknya. Mulai masuk ke sini, hai alas falah. Pasti menang semua. Ingat, kalau kita sholat, insya Allah jauh keji dan mungkar. Betul keberimanan kita ada. Setelah hayya ala sholat, apa lanjutnya? Azan itu setelah hayya ala sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayya ala sholat, terus habis itu diulangi lagi kata-katanya. Yang besar itu Allah, bukan dirimu. Setelah jaya hayya alal falah, mulai kata Allah, jangan lepas seperti mereka nih. Jangan lepas seperti mereka, lupa aku. Maka diulangi lagi, ketika jaya, siapapun kita pasti berjaya Pak, versi masing-masing. Dosen jayanya, pengusaha jayanya. Tapi ketika berjaya kata Allah, jangan lupa aku. Allahu Akbar, diulangi lagi kata-kata itu. Bahwa yang besar bukan dirimu, aku yang besar kata Allah. Kadang-kadang manusia lupa, ketika hayya alal falah, lupa mereka itu. Bahwa mereka dirinya. Manusia yang lupa, inilah sebenarnya kata Allah. Firhaqos tadi. Fir'aun, Haman, Korun, Samiri. Manusia yang lupa padaku. Hartawan lebih hebat. Penguasa lebih hebat. Ilmunya lebih hebat. Semua lupa padaku. Tapi orang beriman tidak. Mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, apa kata terakhirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Abu Daud hadisnya. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa akhir kataannya la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa mengakhiri kata-kata terakhirnya, tidak semudah itu mengatakan mau mati la ilaha illallah, enggak, proses lama dari sini. Makanya hadis Abu Daud mengatakan begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa mengatakan akhir hidupnya la ilaha illallah dahulal jannah. Ini adalah afirmasi alam semesta. Beginilah konsepnya salatnya. Jadi begitu. Ya, jadi azan itu miniatur alam semesta. Jadi katakan, Tuhanmu Allah.
Siapa nabimu? Tujuanmu Allah. Strategi Nabi Muhammad. Bagaimana strategi itu? Sholat, kata Allah. Pasti kalian menang. Saat kalian menang di kehidupan kalian, jangan lupa padaku. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti terakhir, orang mengatakan akhir jayanya, ketika mengatakan Allah, pasti Allah harusnya. La ilaha illallah. Maka hadisnya, mangkana akhiru kalamihi. La ilaha illallah, dahulal jannah. Itu sunnah Abu Daud hadisnya. Mengatakan seperti itu, afirmasi. Nah baru kita nanti masuk wudhu. Wudhu itu apa dibasuh manusia itu. Itulah miniatur sholatnya. Baru sholat. Ingat Pak, nggak mungkin sholat kita baik kalau wudhunya nggak benar. Pasti benar. Dan nggak mungkin kita bisa itu kalau belum azan. Dia yang kita bahas adalah azannya. Baru wudhu, baru sholat. Jadi begitu. Baik, mungkin ada tambahan, silakan. Atau pertanyaan. Coba masuk syuruk. Izin bertanya Ustadz terkait sholat. Sesungguhnya orang yang memelihara sholat pasti akan beruntung seperti yang Ustadz jelaskan. Cuman di kita terkadang melaksanakan sholat baru artinya secara gerakan, belum masuk ke substansi makna akhir. Jadinya meskipun kita di negara kita mayoritas Islam melaksanakan sholat, tetapi korupsi juga masih banyak. Itu gimana Ustadz fenomena terkait orang melaksanakan sholat tetapi kejahatan, kemungkaran serta kezoliman juga masih masih banyak terkait ke ini sholat yang falahun beruntung tadi itu korelasinya seperti apa? Saya pakai ayat ya jawabnya. Buka surah 29:45 dulu. Rumusnya Allah. Baru kita lihat lagi. Sholat itu nanti ada minimal ada 6 ya Pak. Ciulan, tepuk tangan, mabok, ada. Kemudian celaka sholat itu. 39:45. 45. Oh, 39:45. Saya bahas dari sini dulu. Bawah. Oh, 29:45. Yang pertama kata Allah, sogat cegah dari mungkar. Sholatnya atau Allahnya pun salah ini. A2 ini. Oke, silakan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Lihat ya, tetap mulai pertama ingat, harus Quran dulu Pak. Utluma oleh kita, baca Quran dulu. Dan kata sambungnya, wakim sholat. Ini dua nih, langsung kita sholat, nggak masuk rata-rata. Ini masalahnya nih, kita nggak masuk ke sini, langsung ke sholatnya. Itu pertama dulu. Kan itu doh, baca kitab Al-Quran. Saya tanya apa yang Bapak baca? Itu sholat itu apa? Al-Quran bukan? Jadi nggak paham ajarannya, karena ini petunjuk. Udah lepas petunjuk kita ini. Ini petunjuk ini. Hudalina, semua ada aturan semuanya. Lanjut. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar. Kalau orang sholat, nggak mungkin keji dan mungkar. Begitu bukan bahasa rumusnya. Begitu bukan? Nggak mungkin ini. Tapi kata Allah, kenapa buat keji dan mungkar? Problem di sini. Problem di sini. Masuk. Surat 107, Al-Ma'un. Baca lagi. Surat 107 ayat. Surat 107, Al-Ma'un. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Lanjut. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Terus. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Terus. Maka celakalah orang yang sholat. Kok celaka ya orang sholat? Wailul, bukan enggak sholatnya, sholatnya celaka ini. Celaka sholatnya. Kenapa sholatnya celaka? Kenapa sholat celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai sholatnya. Saya lalai itu bahasa Arab Indonesianya apa? Lalai ini dua minimal. Lalai itu minimal dua. Yang pertama waktu, yang kedua makna. Yang dibaca. Yang dibaca nggak ngerti. Yang di mana kitanya?
Sekarang saya tanya, sholat mereka, sekedar sholat apa bagaimana? Atau tahu maknanya? Jawab ke sini aja semuanya. Karena pertama udah ngaco di sini, nggak ke kitab suci, langsung ke sholat. Masuk lagi, celaka ya, ingat, bukan yang nggak sholat, yang sholat nih. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Walladzina hum yura'un. Mau lihat manusia, ulangi lanjut Ustaz. Tadi Al-Maun. 4, 5. Tahukah kamu Tadi aja, fawailul musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Terus? Yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Ria ingin didapatin orang aja. Maka patokan betul-betul lihat subuhnya. Subuh dan isya. Orang munafik gak mungkin melakukan. Nabi udah konfirmasi di situ. Kalau mau lihat orang munafik, berat bagi orang munafik itu lakukan isya dan subuh. Karena gelap. Zuhur itu banyak. Udah ada hadis, udah ini ya, dikunci oleh hadis gitu. Orang munafik itu melihat, gak mungkin orang munafik di hadis ini. Gak mungkin Pak. Subuh itu orang munafik gak mungkin. Yang munafik itu. Kenapa? Mabok sholatnya. Ini gak celaka, lalai sholatnya. Surat 4, ayat 43 lagi, tambah lagi. Saya jawab pakai ayatnya aja, kita simpulkan sendiri. Ayo. Empat tiga ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat la taqrabus sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk dulu, nabok ke subuh, ngaco soalnya. Kuliah al-kafir mutar situ aja. Itu mabok minuman. Sekarang mabok minuman. Mabok game, mabok hidup, semua maboknya macam-macam. Terus. Sampai kamu tersadar apa yang kamu ucapkan. Ya lajinam la taqrabu shalah antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Orang beriman, jangan sholat kalau keadaan mabok. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Di balik kata-katanya. Sadar enggak waktu baca Quran itu? Sadar enggak kita sholat? Kalau enggak sadar, mabok sholatmu kata Allah. Tapi tinggal gitu aja kan? Iya kan? Orang beriman, jangan sholat kalau mabuk. Kenapa ya Allah? Sampai kamu sadar, kamu ucapkan. Dibalik sekarang. Kita sadar nggak yang kita Al-Fatihah? Tahu nggak, ngerti nggak artinya? Tidak. Mabuk sholatmu. Udah selesai. Lihat orang mabuk. Sholat. Coba lihat sholatnya. Pernah nggak netes air mata? Lihat bangun malam deh kalau nggak. Kan sholat udah malam. Nggak apa efeknya. Nggak ada lagi. Nggak sadar. Makanya kembali ke masing bapak-bapak. Mohon maaf sekarang. Bulan Rajab besok lagi. Besok salah satu. Tolong perbaiki sholat. Nanti saya mau mungkin ada program saya tawarkan di Aqsa. Saya mau workshopnya. Bagaimana Bapak menghadirkan Ramadan terbaik. Sekarang tidak pernah rencanakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik. Tolong persiapkan di bulan Rajab, Sya'ban baru matang Ramadan Pak. Selama ini kan Ramadan kita nggak berefek. Saya tanya sekarang, apa efek Ramadan selama ini? Maka minimal diajarkan dulu Rajab Sya'ban betul matangnya. Baru Ramadan betul-betul. Nuzul Quran kita tahu saumnya apa sepertinya. Kita mengatakan apa yang ditahan? Nih, 3 ini turunkan saya perbuatannya. Rajab itu apa? Sya'ban itu apa? Baru kita matangkan. Wah, baliknya. Bisa sampai balik itu bisa 2. Bisa matang dan bisa nikah. Nanti saya kasih proposalnya. 1 hari. Sampai tulis rencana itu. Bukan kata-kata. Nice to know kajian itu. Tapi tidak berubah kita. Ketika ada verifikasi baru kita jalankan. Nanti saya kasih proposalnya. 1 hari. Kalau mau. Biar berefek Ramadan, sayang. Jadi kalau Ramadan terbaik betul berefek betul Ramadan. Betul Pak. Nanti saya kasih pengurusnya. Jadi Ramadan dari Rajab. Persiapan Rajab Sya'ban. Enggak mungkin lepas. Cuma 3 kita bahas. Saum itu apa? Nuzul Quran itu apa? Lailatul Qadar itu apa? Kalau kita nggak tahu, saya tanya apa itu Lailatul Qadar? Nggak ngerti kita. Bagaimana mau kejar kalau nggak tahu? Apa Nuzul Quran kita nggak tahu? Kalau tahu kita dapat insyaallah. Kita tahu Lailatul Qadar minimal maknanya ini loh. Tahu pasti bisa. Nanti saya kasih. Ini kan. Biar berefek sayang. Betul. Jadi kan sholat nanti itu karena polusi. Mabok sholatnya. Orang celaka nggak ngerti lalai sholatnya. Coba sekali-sekali lakukan terbaik. Jadi begitu. Jawaban kembali ke masing-masing saya pakai ayatnya seperti itu. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Oke silakan. Ada mic? Biar dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak. Untuk mencapai sholat khusyuk, apa mungkin ada trik atau ini? Selain tadi yang pertama itu kan Al-Quran untuk di langkah awalnya. Selain itu mungkin ada trik atau tipsnya?
Oke. Terima kasih. Saya tanya aja langsung Pak. Bapak haji mabrur. Pasti hajinya bagus kan, baik hajinya. Tahu mabrurnya saat haji atau setelah haji? Setelah haji. Mabrurnya. Oke. Puasa. Taunya bertakwa tidak setelah puasa atau pas saat puasa? Setelah puasa. Pasti perbuatan kita kelihatan semua itu. Otomatis dia hajinya baik menjalankannya. Otomatis puasanya baik semuanya. Sholat pun sama. Saya tahu khususnya sholat itu saat sholat atau setelah sholat. Setelah sholat atau saat sholat. Khususnya itu saat sholat atau setelah sholat. Keji dan mungkar. Tahu dari mana Bapak? Setelah sholat tak sholat? Setelah sholat. Khosyah itu kalau ready for use. Yang di sini sholatnya Bapak betul sholatnya, ngerti artinya. Allahu Akbar. Saya tanya gerakan Bapak, Allahu Akbar gerak. Setiap gerakan betul nggak ada Allah. Kan hilang Allahnya itu. Tidak mungkin hadis Nabi mengatakan orang mencuri ada Allah, nggak ada Allahnya Pak. Makanya setiap Allah kan tiap gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap Allah tuh ada nggak gerakan Allah itu di luar diri kita? Ini kayak charger berapa menit, tapi untuk hidup kita minimal Pak nih. Kalau Bapak sholat subuh, minimal menjaga sampai zuhur. Bapak zuhur minimal menjaga sampai asar, perbuatan sholatnya itu. Makanya kalau saya mengatakan sholat khususnya, Bapak tahu arti semua gerakan seperti tumanina seperti itu, berefek setelah itu baru kelihatan. Karena semakin Bapak tekan alam bawah sadar, semakin Pak. Maka Nabi mengatakan buka matamu sampai sadar sholat itu, nggak boleh nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ngerti artinya? Sami Allah, Allah maha mendengar. Allah subhan rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Tuhan maha tinggi mulia aku padanya. Itu Bapak ngerti, itu enak Pak. Nah efek setelah itu baru khusunya itu saya mengatakan walaupun saya setelah itu khusus itu. Tapi memang prosesnya harus, saya tanya mabrur haji itu setelah haji. Proses haji sungguh-sungguh nggak dia pas haji? Sungguh-sungguh nggak? Mungkin nggak mabrur setelah haji? Kalau dia main-main nggak mungkin. Sholat pun sama. Kalau Bapak mengatakan lalai waktunya, kemudian entar kemudian nggak mungkin. Khosyah nggak mungkin. Walaupun seperti apa, tetap di awal waktunya. Coba saja. Nah khusunya itu mungkin kembali ke hotrimnya tadi, tetap lakukan seperti biasa, seperti diajarkan, baru khusunya itu kelihatan setelah sholatnya. Sama haji seperti khusunya. Dia siap pakai khosyah itu kayak menerap bumi kalau dalam Quran itu. Jadi siap apapun kebukaan itu. Dia lebih kepada setelah sholatnya khusus itu. Tapi otomatis kita lakukan sesuai seperti tahu artinya, gerakan sadar itu maksudnya. Sampai mengatakan macam-macam kan buat sholat. Allah. Ada begitu juga? Macam-macam kan? Iya kan coba Bapak lihat. Macam-macam sholat. Tapi kesadaran dasar itu datang. Seperti apa? Tapi sunahkan untuk buka mata sampai lihat itu. Nanti lihat sholat itu sini, fikihnya lagi. Seperti kalau Bapak tadi tripnya seperti tahu artinya Pak, gerakan sadar insya Allah. Setelah itu baru khususnya lihat. Nanti bisa berbeda-beda. Tapi selama ini saya mengatakan untuk pelajaran ternyata khusyuk itu setelah sholat baru tahunya. Tapi jelas perbuatan sadar betul kita. Sama seperti haji. Kalau betul-betul baik-baik mabrurnya, takwanya setelah puasa. Baik, itu saja. Kalau tidak ada, semoga semua. Oke, satu lagi silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin ini bukan pertanyaan sih, hanya ingin menyampaikan bahwa ini pesan sponsor mungkin dari DKM juga. Saya mewakili mungkin dari HCQ juga Ustadz Ali, maaf. Terkait dari Ustadz bilang tentang bahwa untuk mencapai khusyuk itu kita memperbaiki bacaan Quran gitu mungkin Ustadz ya. Sangat. Nah di HCQ di DKM itu kami punya program mengaji halaqah cinta Quran. Mungkin bapak-bapak di sini bisa ikut, bisa belajar memperbaiki bacaan dan juga menghafal Al-Quran bersama HCQ di DKM Masjid Al-Aqsa ini. Mungkin itu salah satu cara untuk menuju ke sana. Jadi pesan sponsor sebenarnya Ustadz saya ingin menyampaikan. Jadi sekalian bahwa di DKM ini
kita juga punya program belajar dan membaca dan menghafal Al-Quran. Gitu sih Ustadz, ingin menyampaikan itu. Siapa tahu bapak-bapak di sini bisa ikut mendaftar juga, dan untuk usia anak sampai dewasa juga dipersilahkan untuk bisa mendaftar. Segitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Setuju saya Pak. Saya bukan sedikit Ustadz ya. Mau tanya lagi sebentar. Ingat utlu. Bapak tetap baca ya Pak. Saya udah berkali-kali di sini. Nggak ada alasan Bapak tidak bisa baca Quran. Kalau Bapak tidak baca Quran, pasti neraka tempatnya. Dia akan membalikan tempat semula. Inna raji farodo. Quran itu fardu Pak. Bapak nggak baca Quran, ini masih mengatakan. Saya mengatakan tetap wajib fardu. Tapi akimus sholat, dia suruh dirikan. Tapi sholat itu hebatnya fardu Quran itu. Fardu. Inna raji farodo alaikal Quran. Ini nggak main-main Quran. Bapak membaca apa kalau nggak Quran nggak ada? Ini nggak main-main. Rata-rata orang nggak keluar di sini. Saya sedikit menikah. Buka surah 2885. Ini fardu Pak. Fardu itu di atas wajib. Enggak ada alasan Bapak nggak baca Quran. Nah orang-orang minta kembali ke dunia, minta kembali Quran. Hati-hati Quran ini. Quran ini menyelamatkan kita. Bapak coba cek, karena saya ini kan, orang yang baca Quran tidak pernah hancur tubuhnya. Menghafal Quran nggak mungkin. Dan cerdas. Nah, saya buka khusus Ustaz. Otak dan hati pasti cerdas Quran itu. Cerdas di atas rata-rata. Coba lihat orang hafal Quran atau bagaimana, cerdas udah rumus. Makanya 2 otak dan hati manusia diperbaiki. 2 kota turunkan Quran, Mekah dan Madinah. Maka itu Al-Mukarramah, artinya Makkah yang mulia. Madinatul cemerlang, cahaya. 2 kok bisa 2 kota, bukan itu? Enggak, itu filosofinya. Quran turunkan di Mekah untuk hati manusia. Nanti kita berapa tahun lagi tahu. Cerdas otaknya Madinah. Maka yang munafik itu Madinah. Otaknya cerdas, tapi hati nggak ada. Dua-duanya. Maka kalau Bapak baca Quran tuh meluaskan hati, meluaskan otaknya. Cerdas, coba lihat. Nggak main-main. Betul, fardu nanti dibuka. Buka sebentar ini kan. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Innalladzi farodo alaika. Allah wajib. Innalladzi farodo alaika. Farodo. Fardu itu fardu. Allah wajibkan fardu. Bapak tidak mau fardu Quran, Bapak akan minta keluar lagi nanti. Fardu. Saya ini kan. Ini fardu Quran ini. Kalau tidak Bapak minta keluar, mati nanti. Udah rumusnya begitu. Maka Quran tetap kaitan. Nggak bisa nggak lepas ke sholat, betul tadi. 753. Saya menggambarkan ini biar kuat. Al-Quran ini. Nggak bisa nggak, ini fardu udah. Nggak main-main. Bapak fardu hilang, sholat nggak dapat. Udah. Tolong perbaiki. Haqqa tilawah. Baca kan surat? Tidaklah Tidak. mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu. Mereka hal yang zuruna ila ta. Tidakkah mereka menanti hubungan Al-Quran? Al-Quran mengatakan kalian pasti mati. Sejelas Quran itu semuanya. Kata mereka, apa betul Quran mengatakan begitu? Bukti Al-Quran. Terus kematian. Terus Pada hari bukti kebenaran itu tiba, pada hari kematian itu tiba. Terus orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, orang mengabaikan Quran berkata begini, kata Allah. Apa katanya? sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Qad ja'at rusulul haq. Betul ya Allah, Rasul telah bawa kepada Quran. Terus Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami? hafalana saudana, ada kebenaran? Tidak ada. Bapak Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti safian li hasabi, jelas. Saya tidak pernah melihat, Pak. Saya mohon maaf. Bapak salawat, walaupun saya mengatakan Nabi kasih syafaat. Kalau tidak ada Quran, Bapak salawat seperti apa? Nabi suruh Quran. Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti safian li hasabi, syafaat. Terus lanjut. Atau agar kami dikembalikan ke dunia, Kembali ke dunia. Terus sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. kau rodu fanamal goirul juga. Tolong balik ke dunia, aku pasti baca Quran. Terus Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. habis Pak, Bapak usahakan kembali ke Quran. Tetap Quran dasarnya baru sholat. Betul. Terima kasih banyak. Bismillah lah. Ramadan terbaik udah dibuatnya. Sayang Pak. Udah berapa tahun kita nggak efek Ramadannya. Karena nggak pernah dibuat rencana. Buatlah. Bismillah, tahun ini sebisa Ramadan. Bisa 1 bulan.
Berapa lama sih bisa Quran? Nggak sampai 1 bulan bisa Quran itu. Berapa huruf hijaiyah? Saya lagi. Berapa huruf? 2? 28. Cuma tuh bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya udah buka. A, I, U, An, In, Un, A. Cuma 7. Udah, nggak ada lagi bacaannya. Bisa nggak 1 hari? Saya nanya 1 huruf. Bisa? 1 hari bisa huruf? Kalau 28 huruf berapa hari? Bisa baca Quran? 28 nggak sebulan. Bisa nggak 1 hari 1 huruf A, I, U aja? Bisa? Besok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba, bi, bu, ban, bin, bun, ab. Bisa 1 huruf? Bisa? 1 hari 1 huruf bisa? Bisa jujur? Bisa. Butuh berapa hari? Oke, kita mengatakan, ya Allah saya nggak punya waktu. 1 hari, saya minta 1 minggu 1 huruf. Bisa? 1 minggu 1 huruf bisa? Berapa minggu bisanya? 20 minggu, berapa bulan? Berapa bulan? Kalau 1 huruf 1 minggu, berapa bulan? Berapa bulan? 7 bulan bisa baca Quran. Kalau 1 huruf 1 minggu. Kita mengatakan lagi, ya Allah saya nggak punya waktu. Saya minta 1 huruf 1 bulan bisa? 1 huruf 1 bulan bisa? 1 huruf 1 bulan bisa? Bulan depan itu bisa? 28 bulan berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun 4 bulan. Kalau 1 huruf 1 bulan. Kita mengatakan lagi, ya Allah saya nggak punya waktu. Aku minta 1 huruf 1 tahun bisa? 1 huruf 1 tahun bisa? Berapa tahun bisa baca Quran? Berapa tahun? 20 tahun. Saya tanya berapa umurnya sekarang? Berapa umurnya sekarang nggak bisa baca Quran? Nyesal baliknya lagi, udah kuncinya mau bilang kemana? Mulailah, saya mengatakan. Nggak ada keselamatan. Ya, oke, baik. Itu gambarannya, tolong balik ke Quran. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum Ustaz. Oke, terakhir ya. Sebentar. Ya, silakan. Terkait sholat ya tadi. Saya pernah dengar ada hadis yang bilang begini, jika orang melaksanakan sholat, dia memakai baju yang misalnya harganya sekian dirham, tapi 1 dirhamnya itu hartanya haram, maka sholatnya tidak diterima. Yang kedua, ada lagi yang membuat sholat itu tidak diterima, sah tapi tidak diterima, yaitu memutus silaturahmi. Artinya ada faktor-faktor di luar sholat yang harus kita hindari supaya sholat kita bisa diterimakan gitu ya. Berarti sebelum kita sholat kita harus bersiap-siap juga untuk menghindari yang dosa-dosa itu tadi gitu. Apa seperti itu? Iya, makanya nanti kita bahas keduanya. Wudhu. Wudhu itu diri, luar diri bisa. Diri kita kotoran pun ada. Nanti kita bahas wudhunya dulu. Langkah terus ini saya bahas wudhunya secara filosofinya. Kenapa dibasuh muka, tangan, dan kepala kaki? Kenapa bukan yang lain? Contoh, saya mohon maaf, nanti kita bahas. Kalau kita wudhu, kita buang angin. Pernah buang angin setelah wudhu? Logikanya kan ini aja basuh. Kenapa basuh ini lagi? Itu ini filosofinya nanti. Ya kan selesai kan yang keluar angin di sini, ngapain basuh yang wudhu lagi? Kita basuh ini aja, ini bahasa filosofinya. Enggak, tapi perbaiki apa yang kita perbaiki. Baru luar diri manusia, termasuk dari harta yang haram itu. Baru kejawab di situ, di wudhu nanti. Termasuk gerakan sholatnya. Ya kan begitu kan? Kalau buang angin, saya tanya, ini basuh apa? Ini atau muka lagi, wudhu itu? Kenapa bukan ini aja? Kan ini yang keluar ya. Nanti kita bahas ininya, ya. Nanti jawaban itu nanti kita bahas di selanjutnya wudhu, insya Allah perbaiki, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita berdoa sama-sama. Waktu kita semoga Allah balas luar biasa. Tenaga, semoga apa yang kita pahami dapat kita amalkan. Terutama tadi dari bagian pengurus, tolong Bapak-Bapak diperbarui Qurannya. Jangan yang dulu ikronya, naikkan lagi. Jadikan Ramadan terbaik. Kita bacakan semoga keluarga kita semua menjadi keluarga sakinah wa rahmah. Anak-anak kita menjadi orang soleh-soleh. Dan kita menjadi orang teladan buat anak kita. Ala hadhin niyah wal kunnin salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا ذا الجلال الله تعالى عن كل الصحابة والرسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فيما يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوسلنا وتبذلنا. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلنا من الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما. Ya Allah, sucikan hati pikiran kami ya Allah. Jadikan kami orang betul beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Yang mendengar panggilan azan dan melaksanakan sholat ya Allah. Yang sholat di al-waktu dan mengamalkannya ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang baca Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang berzakat, infak, sedekah ya Allah. Ikhlas melakukan ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Jadikan anak turun kami anak soleh-soleh ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami berada di sini sukses seperti ini berkat orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, ampun dosa-dosa mereka ya Allah. Lebarkan kubur mereka dan kubur mereka ya Allah. Teman surgamu ya Allah. Jika orang tua kami sakit ya Allah, sehatkan mereka. Semoga sakit menjadi penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Jika orang tua kami sehat ya Allah, kuatkan mereka untuk beribadah padamu ya Allah. Mudah urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf bila salah. Mari kita tunduk baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.